Oke, thanks for watching ya kawan-kawan ya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mo Fajaruddin Asnan dalam channel kesayangan kita bersama Asnan Way. Gimana kabarnya pejuang skripsi, pejuang tesis, pejuang disertasi, pejuang penelitian di seluruh dunia? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, amin ya rabbal alamin. Teman-teman sedikit miring sebentar ya. Yang miring, yang penting jangan orang yang miring ya. Oke, sudah oke kayaknya ya. Pilihannya kalau nggak oke ya KO. Baik teman-teman, kita lanjut. Kemarin kita ngomongin tentang teknik analisis data kuantitatif yang parametrik tentunya, yaitu kemarin ada uji beda rata-rata, satu sampel, dua sampel yang berpasangan dan dua sampel yang tidak berpasangan. Kali ini kita lanjut karena penelitian itu tidak melulu. Kalau di pendidikan mungkin dua kelompok cukup ya, mungkin lebih dari dua kelompok ya. Nah, itu bagaimana analisis datanya bagaimana? Ini teman-teman ada yang disebut dengan uji F ya. Uji F itu ada yang menyebutnya itu juga disebut dengan ANOVA atau analisis varian. Artinya yang dianalisis adalah variannya. Variasinya ya variansi ya, varians itu ragam. Nah, itu equal, sama saja. Podo wae. Baik. Sebentar. Nah, udah. Terus gimana itu? ANOVA itu tentu di sini teman-teman bisa itu dipakai untuk misalnya lebih dari dua kelompok gitu ya, yang kita bandingkan ya. Ada dua jenis. Tentunya nanti teman-teman ini ANOVA dibagi menjadi dua berdasarkan apa? Berdasarkan dari ya faktor yang diamati atau ditengok. Ya, faktor yang diamati. Kalau kalau dulu sebentar. Salah ya, nggak apa-apa. Kita terus aja, nggak usah tek-tekan. Yang pertama ANOVA one way, satu jalur. Jadi kalau teman-teman nanti di kembali jaring benar. ANOVA one way dan ANOVA two way. Ya kan, kalau nggak satu ya dua ya, pilih aja. One way itu dipilih ketika faktor yang diamati teman-teman itu sama dengan satu. Jadi faktor yang diamati itu sama dengan satu. Sebaliknya ANOVA two way ya intinya dua atau lebih faktor yang diamati. Kita coba ngobrol yang one way aja ya dulu ya teman-teman ya. Nanti takutnya kepanjangan, biar teman-teman tetap fighting spirit. ANOVA one way. Faktor yang diamati satu ya. Jadi misalnya teman-teman mau mengamati tentang ternak sapi ya, susu sapi, ternak sapi yang menghasilkan susu. Produktivitas susu itu kok turun. Nah, ternyata disinyalir itu gara-gara ada ini, disebabkan oleh menurunnya apa gitu. Maka si peternak itu karena sudah belajar YouTube-nya Asnan Way nggak ada, maka dia akan membuat 4 rancangan percobaan atau rancok. Jadi 4 kelompok. Nanti yang pertama misalnya, biar si tadi sinyalirnya tadi itu bisa ditekan, yang mempengaruhi produktivitasnya menurun, maka misalnya yang pertama coba dia nggak usah dikasih apa-apa gitu ya, itu kelompok ya. Yang kedua misalnya dikasih ransom. Tahu ransom ya? Ransom itu apa? Siapa yang tahu ransom? Ransom itu sejenis ini ya, sejenis obat cacing. Kalau ngawur nanti di skip saja. Ransom itu untuk membuat kita ini teman-teman, kok kita tuh sapi kok jadi kita.
membuat sapi itu lahap makannya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga misalnya ada pakannya itu dicampuri ekstrak apa? Ekstrak bawang goreng misalnya. Jangan ya. Ekstrak apa misalnya. Yang keempat dicampuri ekstrak cabai misalnya biar kepedesan si sapi. Nah, intinya ini ilustrasi ya teman-teman, jangan dimasukkan ke hati. Empat kelompok itu kan faktor yang diamati satu, yaitu tadi menurun nggak nanti si ini ya dengan empat kelompok berbeda itu tadi kita bandingkan begitu ya. Nah tentu teman-teman di sini perlu uji asumsi, yaitu uji asumsinya kalau teman-teman pakai ANOVA tentu yang one way itu pastikan dulu ya, uji asumsi kayak kemarin ya. Uji normal, dia harus berdistribusi normal. Yang kedua tentu homogen karena ini kaitannya sama variansi atau ragam ya. Indonesia ini beragam ya. Jadi itu dua itu wajib ada ya. Yang lain-lain yang dua itu aja. Kalau kita pakai bantuan SPSS teman-teman nanti bisa pilih analyze, komparmin gitu ya, ANOVA, analisis kovarian misalnya dan seterusnya. Kalau teman-teman nanti untuk pengen tahu kelompok mana sih yang berbeda dibandingkan, nah itu pakai uji T ya. Nanti pilih post hoc terus Bonfermi ya kalau tidak salah ya, orang Italia itu loh. Jadinya dia ikut-ikut andil di SPSS. Nah itu teman-teman ya. Jadi analisis varian ANOVA atau GF itu digunakan untuk membandingkan yang lebih dari dua kelompok ya. Kemudian yang ANOVA one way itu dengan satu faktor yang diamati tadi. Apa sih faktor yang disinyalir itu tuh apa? Ya, kemudian kelompoknya terserah nanti perlakuannya pakai apa gitu ya. Sebenarnya bisa pakai manual ya teman-teman ya. Kalau dulu kita belajar rancop ya, rancop itu sejenis ransum juga, rancangan percobaan ya. Itu kan ada berapa kali berapa ya, ada JKT48, ada JKT, macam-macam istilah itu ya. Cuma kita sudah punya bantuan SPSS, pakai SPSS tadi ya, pakai analyze, komparmen, ANOVA. Kemudian nanti kalau mau pakai membandingkan mana kelompok yang berbeda pakai UGT tadi, post hoc sama Bonfermi ya. Nanti tengok aja ANOVA di mana-mana. Cuma di sini kita tegaskan bahwa ANOVA dipilih itu ketika tadi apa ya, lebih dari more than 2 kelompok. Kemudian ada faktor yang diamati. Kalau satu itu ANOVA one way, nggak boleh belok ya. Kalau belok di prit gitu ya, karena satu arah saja, lempeng saja yang diamati cuma satu, kacamata kuda. Kalau lebih dari kalau dua atau lebih maka itu pakai ANOVA two way. Prosesnya sama aja ya, mungkin dua faktor amatan atau lebih aja. Baik, itu teman-teman sekilas, nanti kita sambung lagi. Semangat terus, pantang menyerah, bahagia, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.